Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, semuanya jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Baiklah, hari ini apa ada yang tidak hadir? Kelihatannya hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Yuk semuanya sama-sama ya, biar ibu pimpin. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, marilah berdoa. Sebelum memulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 5, pembelajaran 1, mengenai perjuangan para pahlawan. Sebelumnya kita amati gambar ini terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gambar sikap-sikap saling menolong sesama teman. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar menjenguk orang yang sedang sakit. Yang ini, ada yang tahu? Benar, ini dia sedang menolong temannya yang sedang mengamati bunga. Kemudian gambar yang selanjutnya, ada yang tahu? Nah, benar. Iya. Pada gambar terakhir, ini ada seorang siswi yang membantu memasukkan buku temannya yang terjatuh. Pintar semua ya, anak ibu ya. Apakah anak-anak ibu semua sudah menerapkan sikap saling menolong seperti gambar yang ibu sampaikan tadi? Wah, hebat. Anak-anak ibu semua sudah pada menerapkannya ya. Anak-anak ibu, sekarang buka buku temanya ya, halaman 2. Di sini ada cerita mengenai Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, di sini ibu akan membacakan teks ini dan anak-anak ibu semua dengarkan ya. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau.
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Selanjutnya, Ibu akan memberikan atau menampilkan video pembelajaran mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang berada di Indonesia. Disimak ya videonya. Mengenal para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh terletak di Nanggro Aceh Darussalam. Kerajaan ini berkuasa sejak tahun 1607 sampai 1636 Hijriah. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Iskandar Muda. Yang kedua ada Kerajaan Goa Talu yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terbentuk dari gabungan dua negara, yaitu Goa dan Talu. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1653 sampai 1669 Hijriah. Kerajaan ini juga berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangan untuk Makassar menjadi besar. Yang ketiga, ada Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raden Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Raden Balaputra Dewa diangkat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya pada tahun 480 Masehi dan diberi gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Pada masa kepemimpinan ini, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Yang keempat, ada Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kerajaan ini diperkirakan berada di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang beraliran Wisnu. Raja Purnawarman mulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman merupakan panji segala raja. Terdapat sebuah peninggalan kerajaan berupa prasasti Ciareteun yang ditulis dalam bentuk seloka dengan beraksarakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yang kelima, ada Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, ada salah seorang pati yang sangat terkenal, yaitu Mahapati Gajah Mada, dan rajanya yaitu Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Gajah Mada sendiri merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Dengan membuat Sumpah Palapa, Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara yang meliputi seluruh semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Hal ini dapat kita ketahui dari kitab Nagara Kertagama. Kemudian rajanya, Raja Hayam Wuruk, adalah raja keempat Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389.
Raja Hayam Wuruk diberi gelar Maharaja Sri Raja Nagara. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Diceritakan di dalam kitab Negara Kartagama bahwa pada pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh Republik Indonesia saat ini. Demikianlah video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana videonya? Semoga video tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi anak-anak ibu ya. Sekarang coba buka buku temanya halaman 7. Di sini dijelaskan bagaimana percobaan pada setiap sifatnya. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat cahaya. Berapa sifat cahaya? Ya, ada 4. Yang pertama, ada cahaya dapat merambat lurus, di mana cahaya ini memiliki cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian sifat ini juga dapat dilihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Contohnya, sinar pada lampu senter. Kemudian, sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Sifat cahaya yang kedua ada cahaya menembus benda bening, di mana sifat cahaya dapat menembus benda bening. Dikarenakan benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus, tapi membentuk bayangan. Contohnya, kaca jendela yang terkena sinar matahari. Kemudian sifat cahaya yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya biasanya terjadi apabila ketika arah rambat cahaya dibelokkan. Contohnya ada kolam renang yang airnya jernih akan terlihat dangkal. Kemudian pensil yang terlihat patah pada saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Kemudian yang keempat, ada cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan sendiri ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua ada pemantulan baur. Di mana pemantulan teratur ini, pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap. Contohnya pada cermin. Kemudian pemantulan baur atau pemantulan difus, yaitu pemantulan cahaya tidak teratur yang terjadi saat cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya cahaya yang mengenai air, batu, dan aspal. Nah, sudah paham mengenai sifat-sifat cahaya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ibu kasih LKPD-nya ya. Dibagikan ke teman-temannya ya. Dikerjakan dengan baik dan seksama. Jangan asal-asalan ya. Udah pada selesai semuanya? Kalau udah selesai semuanya, silahkan kumpul ke depan ya. Jadi, prasasti apa yang ada di Kerajaan Tarumanegara? Ada yang tahu? Nah benar, prasasti Ciareteun. Kemudian apa aja sifat-sifat cahaya? Ada berapa? Ada 4, benar. Apa aja? Yang pertama ada cahaya yang merambat lurus, cahaya yang menembus benda bening, kemudian cahaya
pembelajaran kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.